Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Motor karyawan minimarket di Natar digasak 3 pencuri modus beli minuman. Nasib naas dialami oleh Iwan Fadian berusia 20 tahun warga Bekri Lampung Tengah dikarenakan motor Honda Beat merah putih dengan nomor polisi BE2174 GMK miliknya digasak oleh komplotan pencuri pada Jumat 23 September 2022 lalu. Megi Rianto berusia 20 tahun warga Natar Lampung Selatan yang merupakan rekan kerja korban di Alfamart Banjarnegeri Natar Lampung Selatan pada Kamis 29 September 2022 mengatakan, meski sudah seminggu namun sampai saat ini belum ada keberlanjutan terkait dengan hilangnya kasus motor tersebut. Korban sendiri sudah melapor ke Mapolsek Natar. Dijelaskan Megi Rianto, saat kejadian korban Iwan sedang menyapu di depan toko. Kejadiannya sendiri sehabis Jumatan, yakni pada pukul 12 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Saat itu ada mobil yang sedang mengantar barang ke toko. Ketika itu korban membantu untuk memarkirkan mobil barang dikarenakan mengganggu konsumen. Saat itu para pelaku gasak motor korban. Setelah dilihat melalui CCTV, terlihat ada 3 pelaku. Pelaku yang jadi pemetik berciri kurus tinggi, menggunakan peci hitam, memakai masker putih, baju hijau, dan celana jeans. Pria itu mengelabui karyawan dengan membeli minuman dahulu sebelum mencuri motor. Sedangkan 2 orang lainnya berada di luar memantau situasi. Cirinya berbadan besar, berkulit hitam, memakai masker hitam, baju coklat garis putih dan celana jeans serta memakai Honda Vario putih. Sementara 1 pelaku lainnya menggunakan jaket hoodie coklat dan celana hitam. Lalu pria yang naik Honda Vario memegang ponsel berpura-pura menelpon orang. Kemudian pelaku menggasak motor korban dalam hitungan 10 detik saja dan kabur ke arah Raja Basa Bandar Lampung. Megi Rianto mengaku pelaku yang sedang menelpon pernah dilihatnya karena tokonya sudah 2 kali kehilangan motor. Sementara itu Kapolsek Natar AKP Enrico Donald Sidauruk saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya akan berupaya segera mengungkapkan kasus curanmor tersebut. Berikut wawancara terkait dengan kasus tersebut. Nah, terus Mas, motor yang hilang ini motor apa sih Mas, kalau boleh tahu Mas? Motor Beat. Motor Beat ya? Beat 2019 2000 berapa itu? Warna apa Mas? Warna merah putih. Merah putih. Nah, emang boleh tahu Mas, untuk pelaku ini emang sering kesini atau nggak sih Mas, kalau dari pengetahuan Mas sendiri sebagai karyawan di sini? Yang satu sering, saya pernah lihat. Yang masuk itu atau yang di luar? Yang di luar, yang duduk motor. Oh, tapi kalau yang masuk nggak ya? Enggak, yang badannya besar. Untuk peristiwa kehilangan sendiri sering terjadi atau baru ini? Sebelumnya sudah pernah terjadi. Setahun ini udah berapa kali Mas Ini kejadian? baru kali ini. Oh, baru. Tapi sebelum-sebelumnya sudah pernah ya? Sudah pernah sekali. Nah Mas, ini emang tidak ada petugas parkirnya atau gimana Mas? Tidak ada. Terus imbauan kita kepada masyarakat gimana Mas supaya berbelanja di tempat kita ini? Ya, hati-hati harus dikunci stang biar tidak ada kejadian lagi. Mas, itu kemarin Berita selanjutnya, vonis dipandang tidak adil, korban KDRT di Lampung Barat minta bantuan Hotman Paris. Vonis 8 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa kepada oknum ASN di Lampung Barat, Arta Dinata, yang melakukan KDRT kepada istrinya NMS, membuat pihak keluarga korban mencari keadilan dengan meminta bantuan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Keluarga korban meminta bantuan kepada pengacara Hotman Paris melalui layanan Hotman 911.
Keluarga meminta dukungan serta bantuan Hotman 911 terkait vonis putusan oknum ASN tersebut saat menggelar konferensi pers di Lembaga Bantuan Hukum Liwa Lampung Barat pada Rabu 28 September 2022 kemarin. Dalam konferensi pers tersebut, kuasa hukum korban Hilda Rina dan seluruh keluarga korban meminta tolong kepada Hotman Paris untuk memberikan bantuannya terkait korban yang tidak mendapatkan keadilan. Hilda dan keluarga korban meminta Hotman Paris untuk datang ke Lampung Barat guna membantu mereka. Karena menurut mereka, vonis 8 bulan penjara tidak sebanding dengan apa yang telah dialami korban selama mendapatkan KDRT selama 3 tahun lamanya. Seperti diketahui, terdakwa sudah melakukan tindak KDRT terhadap korban terhitung dari tahun 2019 hingga 2022. Akibatnya, putusan vonis 8 bulan penjara untuk terdakwa tentunya membuat kecewa masyarakat dan juga korban. Hilda Rina saat konferensi pers menyampaikan rasa kecewanya terhadap putusan hakim yang tetap memvonis terdakwa dengan hukuman 8 bulan penjara. Ia mengatakan putusan tersebut belum mewakili atas apa yang dialami dan dirasakan korban selama mengalami KDRT dari terdakwa. Karena yang diketahui, selain mendapatkan kekerasan dari terdakwa, korban juga mendapati ancaman pembunuhan dari terdakwa. Sementara itu, Syaiful selaku saksi sekaligus saudara kandung korban mengatakan, putusan 8 bulan penjara bisa memicu krisis kepercayaan hukum di Indonesia. Ia juga mengatakan pengadilan tidak mempertimbangkan kondisi psikis dan trauma yang dialami korban. Korban NMS juga meminta dukungan semua pihak agar ia bisa mendapatkan keadilan. Syaiful juga meminta Kejaksaan Agung bisa meninjau hasil vonis terhadap terdakwa. Berita selanjutnya, UIN Raden Intan kukuhkan 5 guru besar baru. Universitas Islam Negeri atau UIN Raden Intan Lampung mengukuhkan 5 guru besar pada Kamis 29 September 2022. Acara pengukuhan dilaksanakan secara langsung dalam sidang senat terbuka. Sidang dihadiri Dirjen Pendidikan Islam Kemenak M. Ali Ramadhani di Ballroom Gedung Academic and Research Center UIN Raden Intan Lampung. Kelima guru besar dikukuhkan oleh Rektor UIN Raden Intan Wan Jamaluddin Z. Pasca dikukuhkan, Rektor menjelaskan guru besar tingkat universitas merupakan jabatan tertinggi di tingkat tenaga pendidikan. Menurutnya, guru besar adalah puncak dari karir akademis dari dosen atau tenaga pendidik yang ada di kampus. Karenanya, semua dosen harus bisa memacu dirinya untuk capaian tersebut. Selain itu, Wan Jamaluddin berharap agar semua guru besar di UIN Lampung bisa mengoptimalkan potensi yang ada. Disinggung pasca dikukuhkan 5 guru besar, apakah ada yang akan dikukuhkan dalam waktu dekat? Rektor mengatakan ada 2 dan masih dalam proses pengurusan. Di Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek, 1 lagi di Kementerian Agama. Adapun kelima nama yang dikukuhkan yakni M. Afif Ansori sebagai guru besar dalam bidang ilmu tasawuf, kedua Subandi MM sebagai guru besar dalam bidang manajemen pendidikan, ketiga Erina Pane sebagai guru besar dalam bidang ilmu perkawinan, selanjutnya Aku Bedi Jafar sebagai guru besar dalam bidang hukum perdata Islam. Yang kelima ada Agani sebagai guru besar bidang ilmu pendidikan agama Islam. Kelima guru besar berasal dari 3 fakultas yakni Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Syariah, serta Fakultas Usuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung. Dengan dikukuhkannya 5 guru besar tersebut, maka jumlah guru besar di UIN Raden Intan Lampung bertambah menjadi 29 orang. Berita selanjutnya, truk tangki muatan semen tabrak beton pembatas dermaga eksekutif Pelabuhan Bakauheni. Kendaraan truk tangki berwarna putih dengan nomor polisi BE8212 AMF
bermuatan semen mengalami remblong di dermaga eksekutif Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan pada Rabu 28 September 2022 sekitar pukul 12:30 waktu Indonesia Barat. Kepala KSKP Bakauheni AKP Rido Rafika mengatakan, kecelakaan terjadi di depan dermaga eksekutif Bakauheni, Lampung Selatan. Ia mengatakan truk tangki dengan nomor polisi BE8212 AMF dengan muatan semen 3 roda dengan berat 32 ton yang dikendarai Yongki berjalan dari arah Kalianda menuju Pelabuhan Bakauheni. Rido mengatakan saat berada di areal pemeriksaan Seaport Interdiction, rem kendaraan tidak dapat difungsikan. Menurutnya, kendaraan tidak dapat dihentikan dan melaju ke arah gate 3 dermaga reguler Pelabuhan Bakauheni. Akibatnya, truk menabrak tembok pembatas parkir truk eksekutif dan berhenti di gate 3 dermaga reguler Pelabuhan Bakauheni. Pada saat itu di gate 3 dermaga reguler Pelabuhan Bakauheni tidak terdapat kendaraan lain yang sedang melakukan scan barcode. Rido mengatakan tidak ada korban meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut. Korban hanya mengalami luka ringan satu orang, yaitu sopir truk bernama Yongki yang berusia 24 tahun, merupakan warga desa Serdang, Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Kendaraan pun hanya mengalami rusak di bagian depan. Berita selanjutnya, gudang milik PT Aliat Sejahtera Rahayu di Jalan Sum Haji Mendat terbakar. Kebakaran menimpa gedung penyimpanan spare part motor dan oli persneling milik PT Aliat Sejahtera Rahayu di Jalan Lintas Sumatera Desa Haji Mena, Kecamatan Natar, Lampung Selatan pada Rabu 28 September 2022 sore. Kepala Bidang Damkar dan Penyelamatan Lampung Selatan, Ruli Fikriansyah mengatakan, pihaknya mendapat laporan tentang kebakaran di PT Aliat Sejahtera Rahayu pada Rabu sore hari sekitar pukul 17:05 waktu Indonesia Barat. Ruli mengatakan tim damkar dan penyelamatan dari Posko Natar mendapatkan laporan dari anggota Polsek Natar bernama Bribka Sucipto kalau telah terjadi kebakaran. Kebakaran terjadi di gudang PT Aliat Sejahtera Rahayu dan pemiliknya bernama Edwin yang berusia 45 tahun. Ia mengatakan setelah mendapat laporan, petugas piket Posko Natar langsung meluncur ke lokasi kejadian. Menurutnya, anggota damkar berangkat dari Posko Natar pukul 17:15 dan tiba di lokasi pada pukul 17:30 waktu Indonesia Barat. Ruli mengatakan api berhasil dipadamkan setelah 2 jam kemudian. Api berhasil dipadamkan setelah petugas dari Posko Natar dan 2 unit damkar Bandar Lampung memadamkan api. Adapun penyebab kebakaran diduga dikarenakan konsleting listrik. Berita selanjutnya, Gevan, bocah pemulung singkong di Mesuji akhirnya bisa sekolah kembali. Gevan Revando, anak berusia 11 tahun yang harus bekerja menjadi pemulung singkong, akhirnya mendapat melanjutkan sekolah di SD Negeri 1 Simpang Pematang Mesuji. Hal itu terjadi setelah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji melakukan upaya penjemputan Gevan untuk mengajaknya melanjutkan sekolahnya pada Kamis 29 September 2022. Kepala Disdikbud Kabupaten Mesuji Andi S. Nugraha mengatakan, Disdikbud Kabupaten Mesuji telah mendaftarkan Gevan untuk melanjutkan sekolahnya. Sebab selama ini Gevan yang tinggal di Desa Suka Agung, Kecamatan Waiserdang, Mesuji hanya sekolah hingga kelas 1 sekolah dasar saja. Ia juga meminta sekolah untuk tidak membeda-bedakan peserta didiknya. Mengenai atribut sekolah Gevan, Andi menyebutkan telah dipenuhi kebutuhannya. Sedangkan untuk kelengkapan administrasi data kependudukan akan segera diproses. Sebab sebelumnya alamat Gevan masih di unit 2 Tulang Bawang.
Sementara ibu kandung Gevan, Sri Utari, mengatakan anaknya tidak bisa melanjutkan sekolah dikarenakan masalah adminduk. Ia mengatakan anaknya pernah didaftarkan sekolah tetapi terhambat kartu keluarga karena beralamat di Tulang Bawang. Hingga akhirnya kini anaknya dapat bersekolah dan ia sangat bersyukur karena pemerintah ingin menyekolahkan anaknya. Selain itu, Gevan merasa sangat senang bisa kembali melanjutkan sekolah. Gevan tinggal bersama Sri Utari sementara ayah tiri beserta kedua adiknya tinggal di rumah papan dari hunian yang diberikan juragan sang ayah. Sebelumnya, Gevan Revando yang bekerja jadi pemulung singkong viral di fanpage Facebook Uren Channel. Video yang memperlihatkan Gevan sedang memungut singkong di jalanan itu sempat direkam oleh pemilik akun Uren Channel. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.